Federasi Bola Voli Korea, KOVO, belakangan sempat mendapatkan sorotan setelah memasukkan nama Megawati Hangestri ke dalam daftar pemain yang akan bermain di pertandingan All Stars musim ini. Bukan tanpa alasan, keputusan KOVO memasukkan nama Megawati Hangestri itu dinilai sebagai tindakan tidak mau rugi. Pasalnya, jumlah voting Megawati Hangestri untuk laga All Stars dikabarkan kalah dari Victoria dan Chuck dan Giselle Silva. Mengingat hanya ada 2 pemain yang akan mengisi posisi opposite hitter, maka nama Mega pun seharusnya tidak masuk dalam skuad All Stars. Namun, kabarnya KOVO memutuskan untuk tetap memanggil Megawati Hangestri untuk laga All Stars sebagai pemain rekomendasi para ahli. Sontak hal tersebut pun mendapatkan sorotan dari para pengamat hingga fans yang justru meminta Megawati Hangestri untuk menolak tawaran tersebut. Melansir dari forum di laman naver.com, para penggemar menilai jika Megawati Hangestri lebih membutuhkan waktu istirahat ketimbang bermain di laga All Stars. Terlebih di akhir putaran pertama, pemain berjuluk Megatron itu sempat absen karena mengalami cedera. Maka tak heran jika para penggemar lebih berharap Mega untuk beristirahat dan fokus pada pertandingan Red Sparks selanjutnya. Selain itu, para penggemar juga menilai jika keputusan KOVO untuk memanggil Megawati Hangestri adalah murni karena bisnis. Kehadiran Megawati Hangestri dianggap dapat meningkatkan jumlah penonton pertandingan All Stars Liga Voli Korea musim ini. Tak bisa dipungkiri jika kehadiran Megawati Hangestri memberikan dampak besar untuk Liga Voli Korea. Megawati Hangestri berhasil membuat popularitas V-League meningkat tak hanya di Korea dan Indonesia tapi juga di wilayah Asia. Sejak musim lalu, kehadiran Mega di V-League kerap mendapatkan sorotan dari berbagai media. Megawati Hangestri berhasil menarik para penggemar dari kawasan Asia Tenggara untuk mengikuti gelaran Liga Voli Korea sejak musim lalu. Sementara itu, kata-kata Megawati Hangestri usai cetak rekor catatkan 1000 poin di Liga Voli Korea Selatan menarik diulas. Bintang Red Sparks itu merasa terhormat bisa mengukir prestasi manis tersebut. Ya, Megawati Hangestri mencapai 1000 poin usai mengantarkan Red Sparks bungkam Haepas di Gimnasium Gimcheon pada Sabtu 7 Desember 2024. Pemain kelahiran Jember itu mengantarkan Red Sparks menang dengan skor akhir 3-1, 25-22, 25-27, 25-19, dan 25-20. Di laga tersebut, Megawati mencetak 25 poin yang sekaligus mengemas 274 poin di Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Jumlah tersebut juga membuat total poin selama berkarier di liga tersebut menjadi 1076 poin. Pencapaian itu membuat Megawati menorehkan sejarah. Diketahui pemain berusia 25 tahun itu menjadi satu-satunya pemain kuota Asia pertama yang berhasil mencapai rekor 1000 poin di Liga Voli Korea Selatan. Soal pencapaian bersejarahnya itu, Megawati mengaku sangat senang. Sebab, dia berhasil menunjukkan bahwa pemain kuota Asia bisa unjuk gigi di Liga Voli Korea. Saya sangat senang bisa mencapai pencapaian ini sebagai pemain kuota Asia. Saya merasa telah menunjukkan bahwa pemain kuota Asia juga bisa berprestasi, tutur Megawati. Megawati merasa bangga karena bisa mencetak sejarah itu di luar Indonesia. Menurutnya, pencapaian itu merupakan sebuah kehormatan baginya. Melakukan ini di Korea, bukan di negara saya sendiri, adalah suatu kehormatan, ungkap Megawati Hangestri. Di sisi lain, Megawati saat ini menempati posisi 3 dengan koleksi 274 poin dalam daftar top skor Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Dia berada di bawah pemain IBK Altos, Victoria dan Chuck dengan 343 poin, dan rekan setimnya, Vanja Bukilic yang mengemas 279 poin. Adapun, kemenangan atas Haepas membuat Red Sparks memangkas jarak dari IBK Altos yang ada di posisi 3 pada papan klasemen sementara. Megawati dan kolega yang duduk di posisi 4 kini mengoleksi 21 poin, terpaut 1 poin saja dari IBK Altos yang ada di urutan 3. Mantan Kapten Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, Lee So-young, tampak kesulitan bersama tim barunya di Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Memutuskan hengkang dari Red Sparks untuk membela Hwaseong IBK Altos pada Liga Voli Korea 2024 hingga 2025, Lee So-young belum bisa tampil optimal.
Pemain yang berposisi sebagai outside hitter tersebut masih kesulitan dengan kondisi fisiknya karena riwayat cedera yang pernah membelitnya. Cedera bahu membuat Lee belum menunjukkan banyak kontribusinya saat di atas lapangan untuk tim yang dilatih oleh Kim Ho-chol tersebut. Terkini, dia gagal mengantarkan IBK Altos meraih kemenangan pada lanjutan Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 hari Minggu, 8 Desember 2024. Tampil di kandang sendiri, IBK Altos gagal menjauh dari kejaran Red Sparks karena kalah 0-3 dari Suwon Hyundai EC Hillstatte. Sebelum musim kompetisi dimulai, Lee merasa yakin IBK Altos bisa menjadi tempat yang baik untuknya guna meraih gelar juara. Pemain berusia 30 tahun tersebut bahkan masuk dalam salah satu pemain termahal yang kurang memberikan dampak signifikan bagi timnya. Hal tersebut tidak terlepas dari cedera dan masa pemulihan yang tengah dijalaninya sehingga tidak terlalu sering hadir di lapangan. Sebelumnya, setiap kali mendapatkan kesempatan bermain, Lee selalu ditugaskan di barisan belakang. Kim Ho-chol selaku juru taktik tampaknya ingin memanfaatkan kekuatan yang dimiliki oleh Lee dalam hal retrieve dan dik yang memang baik. Lee kini harus terus bekerja keras untuk memulihkan kondisi fisiknya karena IBK Altos sudah mengemas 3 kekalahan beruntun. Usai pertandingan, Lee sendiri mengakui bahwa dirinya masih memiliki rasa takut akibat cedera yang dialaminya. Dalam kesempatan yang sama, dia juga menyebut kemampuannya dalam memukul bola baru kembali 50%. Saya sering merasa takut, saat berlatih, saya bisa memukul sekitar 50% dari kemampuan saya, ucap Lee. Saya harus terus berlatih untuk terus memukul bola, tapi saya pikir saya akan menjadi lebih baik secara bertahap, imbuhnya. Apa yang ditunjukkan Lee pada musim ini hampir sama seperti musim lalu saat dia masih menjadi bagian dari Red Sparks. Terseok-seok pada awal musim karena fisiknya, Lee berhasil bangkit dan menciptakan trio maut bersama Megawati Hangestri Pertiwi dan Giovanna Milana. Sementara itu, Ko Hye-jin selaku pelatih Red Sparks memberikan kata-kata berkelas untuk Megawati Hangestri yang baru saja mencetak sejarah di Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Sebagaimana diketahui, laga melawan Express Y High Pass tak hanya menjadi kenangan manis bagi Red Sparks namun juga oleh Megawati Hangestri pada Sabtu, 7 Desember 2024. Red Sparks meraih kemenangan di kandang lawan dengan skor 3-1, 25-22, 25-27, 25-19 dan 25-20 di Gimcheon Indoor Gymnasium. Kemenangan tersebut juga membuat Megawati Hangestri mengukir rekor manis, yakni menjadi pemain kuota Asia pertama yang melampaui 1000 poin sepanjang karirnya. Prestasi ini pun menjadi bukti bahwa pevoli berjuluk Megatron itu memang tampil konsisten bersama Red Sparks sejak bergabung pada musim lalu. Mega sendiri mengaku senang bisa menorehkan rekor tersebut, dan mengatakan merasa terhormat bisa melakukannya sebagai pemain asing di Korea. Saya senang bisa mencapai rekor ini sebagai pemain kuota Asia, kata Megawati Hangestri, dilansir dari The Spike. Saya pikir telah menunjukkan bahwa pemain kuota Asia bisa sukses di V-League, dan menjadi sebuah kehormatan bagi saya melakukannya di Korea, jelasnya lagi. Penampilan Megawati Hangestri juga mendapatkan pujian dari Ko Hye-jin selaku sang pelatih yang memberikan kata-kata berkelas untuk anak asuhnya tersebut. Dia, Mega, adalah talenta langka di antara pemain kuota Asia, dan saya berharap dia tetap bermain di Liga Voli Korea dalam waktu yang lama, kata sang pelatih. Sekadar informasi, pada musim lalu pevoli asal Jember itu mencetak 797 poin, kemudian ditambah meraih 146 poin pada putaran pertama, 103 poin putaran kedua dan 25 poin putaran ketiga, masih berjalan musim ini. IBK Altos selaku rival terdekat tim Megawati Hangestri di Liga Voli Putri Korea kena mental, Minggu, 8 Desember 2024. Kelelahan meladeni Pink Speeders, dihajar tim elit, hingga rentetan hasil minor beruntun membuat IBK Altos tidak baik-baik saja. Bisa dikatakan ini adalah momentum bagi Megawati CS untuk menyalakan misi balas dendam di laga selanjutnya. Tujuannya jelas untuk mengkudeta IBK Altos yang kini berada di urutan ketiga klasemen dan terpaut 1 angka saja dari Red Sparks. Performa buruk IBK terlihat dalam laga tadi siang melawan Hyundai Hillstatte, di mana andalannya Victoria dan Chak tak segarang biasanya.